Pembahasan kali ini mengenai gaya kelembaman dalam mesin. Mata kuliah kinematika dinamika. Di sini bisa kita lihat contoh soal latihan yang nanti kita akan bahas. Nah, pembahasannya mengenai mekanisme engkol peluncur. Sebelum kita bahas mengenai soal yang ada di sini, kita jelaskan dulu mengenai gaya kelembaman dalam mesin. Nah, sebuah mesin itu mengalami atau bekerja itu mengalami gaya statis, kecuali yang disebabkan oleh adanya percepatan. Nah, jadi di sini pengertian daripada gaya yang disebabkan oleh adanya percepatan disebut gaya kelembaman atau gaya dinamis, atau istilahnya inertial force, dynamic force. Nah, untuk menganalisa gaya kelembaman perlu pengetahuan tentang percepatan yang sebelumnya sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya mengenai cara mencari kecepatan dan percepatan. Nah, di sini gaya yang statis tadi mengalami percepatan menimbulkan gaya kelembaman dalam mesin. Misalnya di sini contohnya ada sebuah torak atau peluncur yang disebabkan oleh adanya gaya tekanan yang ditimbulkan misalnya karena gerakan. Lah, nanti akan menimbulkan reaksi gaya kelembaman yang diantaranya berapa kecepatannya, percepatannya, dan momen inersianya. Nah, itu sedikit mengenai pembahasan. Mungkin kalau untuk lebih detailnya bisa dilihat di materi ataupun di teori buku. Nah, sekarang kita bahas mengenai soal yang ada di sini. Saya baca soalnya dulu. Sebuah mekanisme engkol peluncur dari sebuah mesin diesel, ini dianggap sebuah mesin diesel, satu silinder. Ini ada satu silinder di mana ada sebuah peluncur atau torak. Ditunjukkan dalam gambar ini ya. Tekanan gas P di sini mengalami tekanan. Di sini bekerja berarah kiri melalui pena dari torak C. Di sini ada titik C, titik G4 lihat. Nah, jadi gambarnya ini ada 1, 2, 3, 4 batang. Jadi ada 4 batang di sini yang bekerja. Nah, di sini yang batang yang 4 ini mengalami gaya tekanan yang diakibatkan karena adanya tekanan dari gas ini tadi ya. P adalah 17.800, nanti di pembahasan saya gambar detailnya. Terus bekerja berakhir melalui pena dari torak C. Engkol berputar berlawanan jarum jam. Jadi sini dia berputar. Engkolnya ini berlawanan arah jarum jam. Ada suatu kecepatan 1800 putaran per menit. Jadi dia mengalami kecepatan sudut 1800 menit. Gambarkan mekanisme skala 1 mm sama dengan 2 mm. Jadi ini nanti ada skala gambar di sini. Jadi gambarnya kalau digambar di pembahasan itu
setengahnya berarti ini kan, karena 1:2 gambar, khusus gambar. Jadi ada skala gambar, terus ada skala kecepatan. Skala kecepatan 1:0,3 untuk pembahasan kecepatan. Skala percepatan 1 mm sama dengan 22,5 meter per detik kuadrat. Nah, jadi untuk percepatannya 1:22,5, dan skala gayanya yang akan itu 1:1,175 Newton. Jadi yang perlu diperhatikan adalah skalanya ini dulu. Nah, nanti caranya menggambar dan menghitungnya menggunakan skala ini. Terus buatlah analisa dari kombinasi gaya statis kelembaman. Kita tentukan gaya statisnya, tentukan gaya-gaya yang terjadi di F14, 12, 12, dan di T2 momen puntirnya di sini. Dalam Newton meter, momen puntir yang dilakukan oleh poros engkol terhadap engkolnya, maksudnya di daerah sini. Terus tentukan besar arah gaya getar dan lokasinya dari titik 02. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Jadi ini gambarnya. Lah, ini adalah ukurannya ini. Jarak 02B. 02B itu berarti ukurannya 76,2, 02G2 itu 50,8, B ke C adalah 286, B G3 adalah 1. Nah, di sini adalah engkol 2, engkol 3, batang 2, batang 3, yang ini batang 4, di sini batang 1. Nah, sudah diketahui di sini ada massa dari batang ini, ada massanya juga, beratnya. Terus di sini ada inersianya, inersianya adalah nilainya sekian. Oke. Mungkin dipahami dulu soalnya ini, gambarnya lah. Selanjutnya kita ke pembahasan. Nah, di sini gambarnya, saya gambar di sini. Gambarnya ini adalah skalanya 1:2. Kalau kita lihat di sini adalah skalanya di sini kan 76,2. Jadi dari 02 ke B itu adalah 76,2. Nah, kalau kita lihat di sini adalah setengahnya, 38,1. Sama ini dari titik 02 ke G2. 02 ke G2 adalah 50,8. Ini saya gambar 25,4. Jadi gambarnya ini adalah skalanya adalah 1:2. Saya tulis saja di sini. Skala mekanisme 1 mm sama dengan 2 mm atau 1:2. Nah, di skala gambarnya adalah 1:2. Nah, khusus untuk gambar di sini. Nah, kita lihat soalnya ini, skala 1:2. Di gambarnya adalah setengahnya. Nah, tapi di sini untuk ukuran saya tampilkan ukuran aslinya 1:1 biar lebih jelas nanti dalam pembahasannya. Ini cuman di sini kenapa ditaruh skala 1:2? Tujuannya agar lebih simpel atau lebih kecil, mungkin kertasnya lebih muat, atau supaya lebih memahami tentang penskalaan. Nah, ini saya buat aslinya dulu. Ini saya rubah ke
ukuran aslinya. Nah, tapi ini sebenarnya ukurannya adalah kalau kita ukur aslinya itu adalah misalnya dari sini. Nah, ini adalah setengahnya. Gitu. Oke, ini adalah skala gambar. Berarti skala gambar atau skala mekanisme sudah kita kerjakan. Sekarang skala untuk kita mencari, langkah pertama kita mencari kecepatannya dulu, kayak pembahasan di kinematika sebelumnya. Nah, di sini kita mulai dari titik VB. Titik B, di sini ada titik B, ada titik C. Nah, kan. Nah, sebelum kita mencari berapa nih VB, VC jaraknya, kita hitung dulu di sini menggunakan rumus VB. VB adalah jarak dari 0,2 ke B. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya ya berarti karena ini sudah diketahui arahnya adalah kecepatan sudutnya adalah 1800. Nah, karena percepatannya 0 berarti mengikuti arah kecepatannya sama, ketika berlawanan arah jarum jam. Nilainya adalah jarak patang 2 ini ya dikalikan kecepatan sudut. Ini namanya kecepatan sudut. Kalau alfa namanya percepatan sudut. Nah, nilainya adalah di sini jaraknya adalah 76,2 dikalikan 188. Nah, sekarang kenapa 188? Ini kan satuannya masih dalam rotasi per menit ya, dalam rotasi per menit. Sedangkan hitungannya itu kan dalam detik ya, jadi dijadikan detik dulu ini. Nah, maka di sini dijadikan detik dulu. Ini sudah saya tulis dulu biar cepat. Nah, 1800 menit rotasi per menit itu sama dengan 188 radian per detik. Caranya ya 1800 dibagi 60 dikalikan 2pi atau 2 kali 3,14. Jadi ketemunya adalah 14,3 meter per sekon per detik. Sama. Nah, meter. Udah ketemu VB-nya sekarang. VB-nya udah ketemu 14 meter per detik. Nah, ini berapa mili? Dan ini harus, karena kita kan nggak bisa gambar di sini berapa milinya itu. Nah, itu kita hitung dulu di sini. Nah, kalau kecepatan sama dengan 14,3, itu panjangnya adalah 47,7 mm. Jadi ya sekitar
kalau kalian pakai manual pakai penggarisnya sekitar ini. Jadi ini nilainya adalah sama dengan 14,3 Newton. Jadi di sini adalah sama dengan 47,7 mm. VP ketemunya adalah 47,7 mm. Nah ini kan ukurannya. Lah arahnya di mana? Arahnya berarti titik B itu mengikuti dari batang 2 ini. Berarti ini tegak lurus batang 2. Nah, tegak lurus batang 2 di sini. Nah, kalau pakai penggaris 3 pakai yang 45 derajat ya. Kalau 90 derajat. Nah, ini sudutnya adalah 90 derajat di sini. Atau tegak lurus batang. Nah, ini tegak lurus batang. Sudutnya adalah 90 derajat. Ini adalah 90 saja. Nah, berapa panjang di sini? Itu adalah ini 47,7 mm. Nah, ini panjangnya adalah 47,7 mm. 47,7 mm. Nah. Sini panjangnya adalah 47,7 mm. Nah, titik B, berarti kan VB. VB kita tulis ini namanya VB, kecepatan di titik B. Nah, VB arahnya ke atas karena berlawanan jarum jam, bisa kasih panah. Nah, terus di sini ada titik B, ada titik C, berarti BC. Nah, VBC-nya itu berapa? Nah, nanti kita tentukan arahnya dulu sebelum kita tahu jaraknya. Karena di sini tidak diketahui kecepatan sudutnya berapa, belum tahu. Nah, nanti kita cari menggunakan vektor. VBC kan berarti ini, kalau ini bergerak ke sana berarti ini kan ke bawah. VBC berarti tegak lurus batang 3 ini. Nah, jaraknya belum tahu. Nah, nanti tahunya kalau kita menggunakan penjumlahan vektor. Jadi ini tegak lurus 90 derajat, ini juga 90 derajat. Sekarang titik VC ya, VC ini
VB terhadap C, terus BC. BC-nya berapa di sini? BC-nya adalah ya jaraknya belum tahu, ini jaraknya. Nah, itu kita cari dulu nilainya. Nah, caranya dengan menggunakan penjerumusan vektor ini. Nah, ini kita pindah. Kalau pakai 2 penggaris, kita gunakan 2 penggaris. Nah, ini adalah VB. Kan sumbernya titiknya kan di 02 titik gerakannya. Nah, VB-nya berapa? VB-nya adalah ini, nilainya sudah jelas di atasnya. Sekarang VC. Ini jaraknya adalah 47,7 mm. Nah, VC terhadap B, letaknya di sini. Nah, kita copy di sini. Nah, ini belum tahu jaraknya. Tahunya kalau sudah kita jumlahkan dengan nilai yang ada di sini. Nilai dari titik VC-nya. VC-nya berapa? Kalau ini kan tekanan. Yang kita cari adalah kecepatannya, bukan tekanannya. Kalau tekanan sudah diketahui. Nah, ini jaraknya berapa? Berarti tinggal kita tarik garis lurus, maka akan bersinggungan. Ya. Akan bersinggungan, berapa nilainya? Tinggal kita tambahkan. Arahnya kan berarti udah jelas di sini. Arahnya ini adalah arah jarum jam. Nah, ini juga kalau ini berlawanan. Nah, kalau yang ini juga berlawanan. Nah, yang ini adalah berlawanan. Kalau yang ini tadi searah, karena ini kan kalau ini bergerak, kalau ini kan didorong, otomatis dia bergerak ke atas, ini kan bergerak ke bawah. Berarti kan ini searah. Yang di sini yang ini searah juga, yang di sini yang berlawanan B-nya. Nah, gitu. Ini adalah nilai daripada. Nah, ini berapa ini jaraknya? Nah, kita ukur di sini 25. Nah, kita ukur di sini juga, kita ukur 46,7. Ini kan masih dalam milimeter. Nah, ini kan ini adalah
Ini P PBC. Ini VC terhadap B. Nah, C terhadap titik B-nya di sini adalah PC. Nah, di sini ini kan masih dalam milimeter, sedangkan kecepatan kan satuannya adalah meter per detik kan. Nah, ini kita skala ke dalam meter per detik. 25,24,5. Berarti kalau dijadikan meter per detik itu dikalikan 24,5 sama dengan 7,35 meter per detik. 7,5 meter per detik adalah sama dengan 7,5 meter per detik. Kan sama biar bel. Nah, kalau ini 46,97 berarti dikalikan 46,97, 14,1 meter per detik, sama dengan 14,1 meter per detik. Nah, ini sudah diketahui VC VB nya ini kan ini dalam ukuran milimeter. Kalau yang ini dalam ukuran milimeter. Nah, sudah diketahui di sini VB VC terhadap B. Nah, nanti kita cari hitungan selanjutnya. Ini skalanya, ini saya copy dulu. Ini skalanya adalah 1 milimeter sama dengan 0,3 meter per second. Oke, nah, untuk kecepatan udah selesai. Sekarang kita lanjut untuk mencari nilai ini nilai daripada percepatan. Ini saya pindah dulu. Ini ukurannya adalah ini saya pindah dulu. Di sini ini adalah ukurannya adalah 24,5 ya. Jadi nggak terlalu panjang. Arahnya ke bawah. Nah, sekarang kita cari nilai daripada percepatannya. Percepatannya ini saya tulis rumusnya dulu biar cepat. Nah, berarti di sini untuk nah, sebelum kita mencari percepatan, berarti kita hitung dulu berapa kecepatan sudutnya. Ini adalah, nah ini masuk dari bagian kecepatan. Jadi karena VBC nya tadi udah diketahui, VBC 7,5 7,5
Ini adalah ketemunya 7,5. Terus dibagi jarak BC, jarak B ke C 286. Ini adalah 286. Berapa ini? Jadi tinggal kita bagi aja. Ini ketemunya adalah 2,6. 26. Oke. Ketemunya ini kan masih dalam ukuran mili ya, dijadikan meter dulu. Ini berarti kan 0,286. Kalau dibagi itu ketemunya sekitar 26,1 per sekam. Ya, bukan meter per sekam ya, radian atau putaran per detik. Putarannya apa? Ini SJJ, searah jarum jam. Nah, kalau di sini arahnya ke sini, berarti kalau di sini putarannya adalah searah jarum jam. Nah, jadi di sini kecepatan sudutnya adalah 26,1 radian per detik. Jadi kecepatan sudut di batang 3 nilainya adalah 26,1 radian per detik searah jarum jam. Kenapa? Karena kita lihat ini tadi kan berlawanan, otomatis dia menarik, di sini mendorong, atau di sini menekan, di sini akan berputar. Nah, di sini otomatis akan berlawanan, di sini searah. Karena arahnya adalah untuk kecepatan sudut di batang 2 adalah berlawanan, jadi di sini searah. Dan di pembahasan kecepatan sudah selesai. Sekarang pembahasan di percepatan. Nah, percepatan mungkin bisa dilihat di materi sebelumnya, ini hampir sama. Jadi setiap percepatan itu memiliki dua arah, yaitu arah normal dan tangensialnya. Arah normalnya itu sejajar batang N, kalau tangensialnya itu adalah tegak lurus. Nah, sekarang saya mulai dari titik C. Jadi rumusnya AC sama dengan AB ditambah BC. Ini adalah. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai simbol-simbol yang ada di sini. Ini rumus ini sama dengan pembahasan sebelumnya, mungkin bisa dibuka lagi biar mempersingkat waktu. Titik 0 ini adalah, saya mulai dari titik C. C ini N itu tidak bisa berputar, tidak bisa berpindah ke sini itu nggak bisa. Maka di sini tidak mengalami perputaran, maka di sini tidak ada arah dan jaraknya juga tidak ada, karena ya tidak bisa berputar, maka di sini 0. Nah, titik C itu adalah strip. Strip itu belum diketahui, maksudnya bukan berarti tidak ada, belum diketahui. Nanti caranya menggunakan vektor. Nah, terus arahnya sudah diketahui, arahnya sudah jelas karena di sini ada gaya, berarti di sini akan bergerak searah jarum jam. Berarti di sini arahnya adalah AC-nya adalah lurus. Arahnya ke sini.
Nah, ini arahnya ke sini. Kita kasih panah. Tuh. Nah, teman jaraknya belum tahu ini, arahnya ke kanan gitu ya. Nah, sekarang jaraknya berapa? Belum tahu. Karena nanti kita hitung. Nah, di sini sekarang titik B. Titik B di sini itu titik B yang ada di sini ya. Nah, ini kan cenderung ke arah 02 ini. Titik B-nya berarti di sini kan bisa berputar, berpindah. Nah, berarti di sini juga bisa berputar, berpindah. Ini kan cenderung ke arah berputar terhadap titik 02 ini. Berarti arahnya, jaraknya ada, arahnya ada. Arahnya tegak, jaraknya berapa? Jaraknya kita hitung, yaitu jarak 02B dikalikan kecepatan sudut pangkat 2. Berarti di sini ketemunya adalah 0,0762 dikalikan 188 sama dengan 2690 meter per second. Ini pangkat 2 ini. Nah, arahnya sudah jaraknya sudah diketahui. Jaraknya berapa di sini? 2690 meter per sekon. Lah, ini kan masih dalam meter per sekon. Berarti kita skala dulu menggunakan skala percepatan. 2690 dibagi 22,5, 120. Ini sekitar 120 mm. 120 mm di sini. Arahnya terhadap N di sini ya. Nah, ini kan kita pembahasannya kan tadi di sini N. Arahnya adalah sejajar batang. Jadi panjang nih. Panjangnya adalah 120 mm. Ini namanya A. AB terhadap N.
Nah, B terhadap N ya. Sekarang sampai di sini ABN jaraknya berapa, arahnya kan sejajar. Nah, ada ketahui. Sekarang AB terhadap T. AB terhadap T di sini. Nah, karena di sini tidak bisa berpindah. Karena tidak bisa berpindah kayak di sini ya. Nah, ini ya tetap di satu titik ini berputar ini, maka di sini dianggap 0. Ditambah, nah ini keliru, ini C terhadap B. Nah, kalau tadi kan titik C, titik B kan besarnya di sini, ini titik C-nya kan besarnya di sini. Nah, karena sekarang titik B terhadap C, B terhadap C, B terhadap C-nya adalah, nah kalau B terhadap C itu nilainya, nah, di sini kita lihat dulu keterangannya. Sekarang terhadap N, terhadap N berarti nilainya arahnya. Nah, sekarang jaraknya berapa terhadap N? C terhadap B terhadap N itu jaraknya adalah berarti PC terhadap B. PC terhadap B sudah diketahui kan di sini tadi. Nah, di sini PC terhadap B adalah 7,5. 7,5 pangkat 2 dibagi BC. BC berapa? BC B terhadap C di sini 286 dijadikan, karena itu milimeter, dijadikan meter 0,286. Nah, ini dibagi, ketemunya adalah 75 pangkat 2 bagi 0,86, 7,5 bagi 0,286. 197. Ini adalah 197 meter per second. Pangkat 2. Nah, ini sudah diketahui ini berapa mili. 197 ini, 197 itu berarti kan 197 1 ini kan dalam meter per second, jadikan milimeter. 197 8,76 milimeter. Nah, jadi jaraknya adalah 8,76 untuk arah N. Jadi jaraknya sudah diketahui, arahnya sekarang. Arahnya ya berarti sejajar di sini.
8,76. Pendek ya tadi. Ini nilai daripada AC pangkat N. Nah, ini udah ketahuan jarak dan arahnya. Sekarang terhadap T juga sudah diketahui di sini, cuman jaraknya belum diketahui. Arahnya udah jelas ini. T-nya tapi belum tahu berapa. Ini namanya terhadap T. Nah, sekarang cara mencarinya gimana? Cara mencari nilai daripada ini. Ini saya jelaskan tadi, saya ulang biar lebih paham. Kenapa 0? Karena 0 ini dia di sini cenderung cuma bergeser, tidak berputar terhadap normalnya, maka tidak ada. Maka dianggap 0, maka tidak ada. Terus C terhadap T ini karena terjadi perpindahan, maka di situ terjadi tangensial, maka mengalami T. Arahnya sudah jelas ke sana karena ada gaya dorongan. Kenapa strip? Berarti belum tahu jaraknya. Sekarang terhadap B, N ini mengacu ke arah titik 02 di sini B-nya. Nanti, maka di sini dia juga bisa jaraknya sudah diketahui dengan cara menghitung ini. Nah, ini tahu 120. Arahnya sudah jelas di sini, searah sejar batang. Nah, kalau T-nya ini kebalikan daripada di sini, dia tidak bisa berpindah di sini. Oke, terus kalau C terhadap B ini cenderung bisa berpindah dan berputar. Kalau ini juga bisa berpindah, maka N sama T-nya ada gitu. Nah, sekarang selanjutnya untuk mengetahui nilai-nilai yang belum diketahui, yang strip-strip ini, kita mencari menggunakan vektor. Kita mulai dari titik C ini ya tadi, karena kayaknya dimulai dari sini. Nah, ini belum diketahui jaraknya berapa. Ini adalah AC. AC sama dengan nilainya adalah
AC terhadap pangkat T. Nah, kenapa terhadap T? Karena di sini N-nya tidak ada 0, berarti nilai AC ya sama dengan AC pangkat T. Arahnya lurus, nih arahnya lurus. AC, jaraknya belum tahu berapa, nanti kita ukur. Kalau sudah kita jumlahkan vektornya. Nah, selanjutnya ini kita tambahkan dari C terus kita ke B. B-nya terhadap N. Ini sudah diketahui tadi. Jaraknya adalah sekian. Ini kita copy. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 120. Ini sama dengan A. B sama dengan pangkat N, karena T-nya tidak ada, maka nilai ABN sama dengan AB sama dengan 120 mm. Nah, udah. Ini sudah tahu. Terus AB pangkat N, AB pangkat N udah. Terus sekarang ke titik C di sini, C terhadap B. C terhadap B kan ini tadi sesuai urutan di sini saja. Nah, C terhadap N. Nilai ini berapa? Nilainya adalah 8,76. Ini sudah diketahui jaraknya. Oke. Ini jaraknya berapa? Jaraknya adalah 8,76 mm. Nah, AC terhadap N lah. Sekarang nilai A, nilai AC terhadap T. Ini berarti ini kosong, nggak ada kan? Ini kan sekarang yang terakhir terhadap C terhadap B. Kita pindah, kalau manual kita pakai 2 penggaris. Nah, maka di sini akan ketemu dari persinggungan ini ketemu nilai C terhadap B. Nah, ini kan persinggungannya ini nanti akan ketemu nilai. Nah, berapa nih nilainya? Berapa nilainya kita ukur aja di sini. Empat 4,7 mm. Kalau yang ini
104 meter. Nah, di sini berapa meter per second kuadratnya ini nanti kita skala, balik skalanya. Ini skalanya adalah di sini 44,37. Jadinya adalah 998 meter per detik. 998 meter per detik. Nah, kalau ini dalam milimeter, yang kita carikan AC sama dengan 998 meter per detik. Kalau yang untuk AC terhadap B tangensial, ini kan dalam milimeter. Dua tiga lima empat. Sama kan. Nah, jadi udah ketahui AC terhadap B, ini udah ketahui AC terhadap T sama dengan AC juga tahu ya. Nah, sekarang udah diketahui untuk nilai AC dan AC terhadap B-nya. Nah, sekarang di sini ada titik G2 dan G3. G2 dan G3. Nah, ini kan letaknya di mana? Ini kita harus cari menggunakan rumus perbandingan perbandingan antara B G3 sama dengan B G4. G4 itu letaknya di titik sini. Terus B G2 B 02 di sini ya. Nah, sekarang ini saya kasih tanda dulu. Kalau ini tadi lupa belum saya kasih. Nah, kalau ada aksen 1 itu berarti menandakan kecepatan. Dua ke titik B. Dua ke titik C. G4. Terus di sini 02 berarti arahnya ke arah titik CG4. Nah, kalau aksen 2 itu untuk percepatan. Nah, ini untuk percepatan. Jadi kalau 02 ke ini kan tadi ke arah titik B, sini tadi.
Nah, di sini kita hubungkan, berarti kan titik ada titik 02 ke B, 02 ke arah aksen percepatan terhadap normalnya. Di sini tangensialnya. Berarti di sini kan ada vektor untuk nilai AC terhadap B-nya di sini. Nah, AC terhadap B-nya di sini. Penjumlahan dari vektor nah, di sini kan kalau arah tangensial normalnya berarti kan di sini AB AC terhadap B-nya di sini. Ini nilai. Terhadap B-nya di sini. Berapa ini nilainya ya kita ukur aja deh. Sama caranya. Ini untuk ini adalah AC terhadap B. Berapa meter per second? Kita hitung itu berarti 104, 105 lah. Oh, kira ya ini. Ini hampir sama. Hampir sama ya, 104,99. 2362. Ya, sudah. Nah, ini udah ketemu. Nah, sekarang kembali ke sini tadi. Di sini ada titik G2, G3. Cara mencarinya adalah menggunakan nilai perbandingan ini. Sekarang kita cari nilai G3-nya dulu, letaknya di antara G4 dan B. Nah, letaknya di antara sini. Nah, kita menggunakan nilai perbandingan ini. BG3 sama dengan BG4. Nah, ini kita cari menggunakan rumus ini. Nah, di sini sudah saya siapkan. Jadi tadi kan G3 ini. Berarti kan nilai BG3 jaraknya berapa, BG4 berapa ini. Nah, ini yang BG3 ini dari soal di sini. Berarti nilai BG3-nya ini BG3-nya kan soalnya di sini. B ke G3 itu 127. 127 dibagi BG4 sini 286.
terus dikalikan BG4 ini aksen ini ya, berarti kan jaraknya ini tadi BG4 ini jaraknya, ini BG4 ini kan tadi ketemunya adalah ini. BG4 adalah 104,99. Nah, ketemunya adalah 46,6. BG3 nya 46,6. Di sini kita ukur 46,6. Nah, jadi untuk menentukan titiknya di sini, berarti titiknya adalah, berarti di sini kita tarik garis dari titik 0 kecepatannya, anggap saja namanya VG3, hapus. Nah, ini kasih lingkaran. Nah, di sini namanya, ini diambil dari jarak ini. Ini namanya nah, jadi ketemunya di titik sini adalah ketemunya G3 percepatan, aksen 2 maksudnya percepatan. Nah, sehingga jarak dari 02 ke G3 itu adalah percepatan G3. Ini ya, berapa nilainya ya, kita ukur di sini. Kita ukur ukur 8,43. Nah, 843 di sini. Ini kan masih satuannya dalam mili ini. Ini kan dalam milimeter. Sedangkan percepatan satuannya adalah meter per detik kuadrat. Nah, itu kita skala. (78,43) ketemunya adalah 1765. Di sini sama dengan 1765 meter per second. Nah, di sini 1765 untuk mengisi ini. 1765 ya. Terus 843. Nah, udah. G3 nya udah ketemu di sini. Sekarang kita mencari, ini saya hapus saja biar nggak terlalu
sah membacanya. Yang penting di sini ketika nilainya adalah sekian. Sekarang kita menuju ke G2, titik G2. Sebelum kita menilai ini berapa G2-nya, kita skala dulu di sini. Caranya menggunakan rumus ini. Perhatikan jarak 02 G2, jarak 02 G2 dari soal sini. 02 G2 itu adalah 50,8, 02 ke B adalah 76,2. Dibagi jarak ini 120. Dan G2 50,8 dibagi 76,2 dibagi 120. 50,8 dibagi 76,2 dibagi jarak dari sini 02 ke B ini adalah 120. Ketemunya adalah 80. Berarti di sini kita ukur 80. Nah, ketemunya titiknya adalah di sini. Ini adalah G2. Nah, setelah ketemu 2 berarti ini adalah percepatan G2-nya di sini. Nah, kecepatan G2-nya adalah di sini. Ini berapa ini? Ini adalah sudah di sana. Ini nilainya adalah 50 ya, terus format itu 50,8 dibagi 76,2 dikalikan 120. Ketemunya adalah 80 milimeter. Berapa meter per detik kuadrat? Nah, ini kita hitung di sini. Berarti dijadikan kalau 80 1800 ya. Ini meter per detik. Nah, zero. Yang ini ya. Ya. Nah, kalau G4 ya berarti kan 02 ke G4 berarti di sini.
nilainya sama dengan AC ini. Berarti ini kalau di skala ini ya sama dengan 998 meter per sekon, atau sama dengan 44,37 mm. Nah, kalau untuk mengetahui percepatan, kalau di sini kan tadi diketahui percepatan di batang 2 adalah 0. Sekarang percepatan di batang 3 berapa nih? Batang 3 adalah nilainya adalah A ini terhadap T ini tadi ya, dibagi BC. BC-nya kan 286. B ke C. Nah, berarti C terhadap B tadi ya. A C terhadap B, bukan yang ini terhadap T, yang ini berarti yang ini 2362 dibagi 0,286 soal ya, jadikan meter. Ketemunya adalah sekitar 8262 meter per sekon. Meter per sekon, radian ya, radian per detik 2. Kalau di sini berlawanan, kalau di sini berarti searah. XGG, searah jarum jam. Nah, udah selesai untuk kecepatan dan percepatannya. Jadi intinya di sini adalah skalanya dulu diperhatikan, terus kita hitung percepatannya dulu, baru hitung kecepatannya dulu, baru ngitung percepatannya. Nah, selanjutnya